Langsung start. Sampun, Bu. Begini, Bu. Nah, kan? Nah, itu nanti emailnya akan Nggih. emailnya akan masuk di belajar ID-nya, emailnya belajar ID-nya Bu Diana, begitu. Gitu ya. Kalau kelas yang tadi Nggih. saya tidak bisa, oleh karena itu saya yang merekam. Seperti itu. Oh, nggih. Gitu ya. Nggih, Bu. Jadi Nggih, Bu, ini siap. nanti coba dicek apakah betul seperti itu karena Bu Diana sudah bisa merekam. Gitu ya. Baik. Kalau gitu saya Nggih. pindah ke tempat yang lain ya. Alhamdulillahirabbil Siap, alamin. Bu. Nggih, siap, Bu. Berarti Bu Diana tunggu teman ininya ya, praktiknya ya. Nggih, Diana Bu. menunggu dulu. Ya, Iya, menunggu menunggu buktinya dulu. sebentar. Nanti kalau sudah gabung langsung dimulai ya, karena yang Siap, lainnya sudah Ibu. mulai. Nggih, siap.
sudah hadir Bu Ayu. Oh iya, Bu Sebentar Bu Diana. Ayu, saya pin dulu. Oke. For everyone. Oke, sampun. Sudah. Ini yang coach yang Siapa? Bu Diana dulu ya. Ini Ini sudah Bu Diana dulu. Oke. Ini sudah itu kan sudah direkam. Ya. Ya. Gimana Bu Ayu? Siap? Berarti kalau coachnya Bu Diana, berarti permasalahan di saya ya? Ya, seperti itu. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deg-degan ini. Saya tadi salah kamar Budi. Oh, jadi masuk dong. Ini 16.59 berarti 15 menit, 10 menit lah Bu ya. Oke, kita lihat jam waktu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Waalaikumsalam Bu Diana. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu Diana. Alhamdulillah Bu Ayu. Tapi kok saya lihat Bu Ayu ini tidak seperti biasanya. Biasanya ceria sekali. Hari ini kok sepertinya agak lesu ya Bu Ayu. Apakah ada yang difikirkan? Nah itu Bu Diana, sebenarnya saya memang ada masalah sedikit. Namun saya bingung mau mengutarakan kepada Bu Diana itu kira-kira Bu Diana ada waktu kapan ya untuk saya bisa berbicara dengan Bu Diana? Sekarang bisa kok Bu Ayu, saya agak luang hari ini. Monggo silahkan barangkali ngobrol dengan saya, silahkan. Dengan senang hati. Iya Bu Diana, alhamdulillah, terima kasih Bu Diana. Jadi begini Bu Diana, beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Ya, kira-kira kenapa Bu Ayu nggak merasa nyaman akhir-akhir ini? Apa bisa saya ketahui alasannya? Saya berharap ketika saya bercerita ke Bu Diana hari ini, saya mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Ayu dapatkan dari percakapan kita sore ini? Begini Bu Diana, beberapa hari yang lalu sebelum saya cerita tadi Bu Diana bertanya, apa yang ingin saya dapatkan? Yang jelas ketika saya bercerita kepada Bu Diana pada sore hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dan sebuah jawaban terhadap kecemasan-kecemasan yang saya miliki. Ya, semoga dengan percakapan ini kita dapat solusi pemecahannya ya Bu ya. Amin. Ya, semoga saja kita berdua saling sharing bisa terbuka, Bu Ayu dapat solusinya, saya bisa menuntun membantu Bu Ayu dengan semampu saya. Jadi permasalahannya apa nih Bu? Bisa diceritakan? Nah, Bu Diana, beberapa hari yang lalu itu saya ada agenda supervisi. Nah, pada supervisi tersebut saya mendapatkan teguran dari pengawas. Ya. Di kegiatan supervisi kemarin ya Bu ya? Iya Bu Diana. Tegurannya ini tentang apa Bu? Kira-kira lebih spesifik lagi bisa diceritakan? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak serius ya Bu Diana. Tidak serius? Iya, tapi sangat mengganggu perasaan saya. Kenapa kok bisa mengganggu Bu? Jadi kalau tidak serius kan harusnya tidak mengganggu ya Bu ya? Kok bisa mengganggu ini? Barangkali ada yang bisa dijelaskan Bu. Ini agak meramang-ramang ini, menerka-nerka. Nah, itu Bu Diana. Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi di proses pembelajaran yang Bu Ayu lakukan ini kelihatannya apa ya? Ada yang salah ya Bu ya? Menurut pengawas, seperti itu? Nah, betul sekali Bu Diana. Sepertinya beliau keberatan. Waktu saya mengajar tidak membawa
buku teks atau media pembelajaran. Pada saat dikritik seperti itu gimana perasaan Bu Ayu? Responnya Bu Ayu bagaimana nih? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, seperti buku dan beberapa media pembelajaran yang lain. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya jenengan sudah berargumen seperti itu ya, terus pengawasnya nggak setuju. Nah, kira-kira kalau izin bertanya ya Bu ya, mohon maaf, di pembelajaran Bu Ayu itu apakah bisa diceritakan bagaimana prosesnya, detail proses mengajar di kelas tersebut Bu Ayu? Nah, sebenarnya Bu Diana, saya itu berusaha untuk keluar dari comfort zone, di mana saya membuat media pembelajaran melalui video-video pembelajaran yang menyenangkan, supaya anak itu tertarik dan pembelajaran itu bermakna kepada siswa, Budi. Namun, kelihatannya memang Bapak pengawas tidak berkenan karena saya tidak membawa buku teks tersebut. Apakah ada alasan Bu Ayu kenapa kok di kelas tidak menggunakan buku teks? Sedangkan kan kita tahu bahwa ini kan SD ya Bu ya, Bu Ayu ya. Siswa SD itu kalau nggak pegang itu mungkin gimana ya Bu ya menurut Bu Ayu sendiri? Nah, seperti yang saya ceritakan Bu Diana, menurut saya sumber belajar itu tidak harus satu-satunya buku paket atau buku teks. Namun saya memilih salah satu contoh media pembelajaran yang saya pakai itu video-video yang berasal dari mungkin YouTube. Saya membuat media pembelajaran Canva yang lebih menarik. Otomatis kan niat saya agar anak didik saya itu senang, tidak bosan, dan bergembira begitu. Sebenarnya sudah bagus ya Bu ya. Kita sudah ibaratnya sudah memberikan pembelajaran abad 21 ya Bu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi di prosesnya pasti ada akhir ya Bu ya. Outputnya bagaimana Bu? Kira-kira setelah Bu Ayu memberikan pembelajaran dengan Bu Ayu tadi, yang digital tadi, outputnya bagaimana? Bisa diceritakan? Nah, sebenarnya untuk output, menurut saya memang karena saya menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, outputnya itu sudah cukup baik, Budi. Iya. Meskipun beberapa anak memang mengalami kendala dan mengalami kesulitan belajar memang begitu. Sebenarnya jadi kesulitan belajar ya Bu ya. Nah, Bu Ayu, apakah bisa melihat kendala anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut, Bu Ayu? Apakah Bu Ayu melihat siswa kesulitan belajarnya dari mana? Nah, saya jadi berpikir ulang, Bu Diana. Mungkin bisa jadi ada beberapa anak tadi yang tidak sesuai diferensiasi kontennya. Bisa jadi mungkin ada anak yang tidak suka melihat video namun suka membaca buku atau teks. Saya kira begitu. Jadi tadi Bu Ayu berpikir bahwa oh ternyata bisa saja gaya belajarnya anak-anak beragam ya Bu ya. Tidak hanya melihat audiovisual aja, tapi juga butuh buku teks ya. Jadi apakah hal itu aja Bu yang membuat galau, Jadi teguran dari pengawas. Apakah ada lagi? Saya rasa tidak ada, Bu Diana. Hanya itu saja yang mengganggu perasaan saya. Jadi apakah itu sudah bikin resah Bu Ayu hilang? Gimana perasaannya?
Saya rasa setelah saya bercerita kepada Bu Diana pada sore hari ini, perasaan saya menjadi lega. Saya menemukan beberapa hal yang tidak terfikirkan sebelumnya. Jadi saya tahu ternyata ada beberapa part tertentu yang saya lewati. Contohnya, ternyata buku teks tersebut juga memiliki manfaat untuk media pembelajaran anak-anak tertentu yang biasanya gaya belajarnya itu membaca. Dan saya merasa lebih tenang dan nyaman sekarang, Budi. Jadi resah tadi sudah hilang ya Bu ya? Kira-kira? Sudah Gimana? hilang, jadi sudah nyaman. Sekarang saya sudah tidak deg-degan lagi, Bu Diana, seperti sebelumnya. Terus ada tambahan lagi Bu? Kira-kira? Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bu Diana karena sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya pada sore hari ini, sehingga saya menemukan sebuah nilai baru untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa depan. Kira-kira Bu Ayu, setelah sharing tadi, rencana aksi apa Bu yang Bu Ayu akan jalankan setelah ini? Setelah kita ngobrol tadi, saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan siswa pun bersenang-senang, bergembira dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Masya Allah sekali, bagus sekali Bu idenya. Tentu saja kalau Bu Ayu sudah berencana seperti itu, harapannya ke depan kira-kira langkah apa yang Bu Ayu akan lakukan selanjutnya? Langkah yang pertama, saya akan belajar untuk lebih fokus menganalisis kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa. Yang kedua, belajar membuat media pembelajaran yang bervariatif tadi, supaya saya meningkatkan kompetensi siswa dan meningkatkan kompetensi saya juga. Itu Bu Diana. Kira-kira kapan nih akan dimulai Bu Ayu waktunya untuk memulai rencana aksi tadi? Saya rasa tidak perlu lama menunggu ya Bu Diana, karena sebuah kebaikan harus cepat dilakukan untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, siapa nih Bu yang perlu Ibu butuhkan, Bu Ayu butuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Bu Ayu tadi, rencana-rencana tadi? Yang pertama, diri saya sendiri dulu sebagai aktornya nih. Saya melibatkan peserta didik serta teman sejawat dan kepala sekolah untuk menyusun dan berdiskusi membuat media pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ide yang sangat bagus sekali Bu Ayu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan rencana-rencananya Bu Ayu, dan Bu Ayu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman, yang gembira, sehingga vibes-nya nanti tertularkan kepada peserta didik. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Diana. Iya. Terima kasih kembali Bu Ayu. Saya mohon izin undur diri Bu Diana. Lain kali jika saya ada masalah, maka saya akan menghubungi Bu Diana lagi. Terima kasih. Dengan senang hati Bu Ayu. Sama-sama. Sudah ya Bu Ayu ya, ganti saya. Ya, oke. Itu yang ganti. Teks refleksinya jadi kan sudah mulai mengerti ya. Nanti kita sambil ngobrol aja ya kan 10 menit kan seperti kemarin ya. Ya, oke. Kita mulai? Dengan 2 menit. Ya, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Diana. Ketemu lagi sudah mengajar Bu Diana hari ini.
Alhamdulillah Bu Ayu sudah. Tadi jam mengajar saya itu sampai jam 1 tadi. Nah, jadi sekarang saya agak luang. Alhamdulillah nih ketemu Bu Ayu nih. Jadi eh, mau bincang-bincang sedikit. Apakah ada waktu Bu Ayu? Oh, saya sih sangat ada waktu untuk Bu Diana. Kelihatannya Bu Diana memang ada yang difikirkan kelihatannya. Kira-kira Bu Diana mau cerita apa sih? Iya Bu Ayu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih dari masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi sebenarnya masalahnya masalah tentang tugas saya yang baru Bu, sebagai staf kurikulum. Jadi saya diberi tugas tantangan nih, tantangan. Jadi saya bingung nih, mulai dari mana ya Bu Ayu ya? Coba eh, saya buka dulu nih. Saya sudah siap mendengarkan cerita-cerita Bu Diana mulai dari awal hingga akhir. Meskipun panjang, saya akan tetap mendengarkan itu dan hadir untuk Bu Diana. Nggih, Bu, itu yang saya harapkan. Jadi perlu teman untuk berbicara sehingga saya bisa nanti dapatkan solusi ya Bu ya. Mohon bantuannya. Siap Bu Diana, silahkan Nggih. bercerita. Begini Bu Ayu, jadi dari 2 tahun yang lalu kita ada evaluasi ya Bu Ayu ya. Evaluasi Ya. bahwa meskipun sekolah kita itu punya tagline sekolah sang juara, tapi kok kita rasa sih, saya dan Wakakurikulum kalau berbincang-bincang itu berpikir kenapa kok prestasinya lebih banyak prestasi non akademik ya, kok tidak berimbang? Kenapa kok prestasi akademiknya itu jarang muncul? Nah, akhirnya saya diberi tantangan, Bu Diana, apakah bisa membuat kegiatan yang bisa mendongkrak prestasi akademik kita, sehingga meskipun tiap hari kita sudah bangga sekali, alhamdulillah prestasi kita selalu bertambah tiap harinya. Tapi tentu saja biar lebih imbang kan enak Bu Ayu ya, prestasi Iya. akademiknya juga berjalan. Nah, masalahnya itu tadi Bu Ayu, bagaimana saya memulainya gitu. Oh, jadi begitu Bu Diana. Bu Diana diminta untuk membuat inisiatif kegiatan yang menjunjung prestasi akademik ya Bu Diana. Iya, betul Bu Ayu. Kira-kira menurut Bu Diana, kendala dari situasi ini apa ya Bu Diana? Kalau menurut saya Bu Ayu, kendalanya lihat di siswanya. Jadi siswa-siswa ini yang memiliki kemampuan cukup untuk berkompetisi di luar sana itu merasa kurang percaya diri. Mereka itu sudah berada di zona nyaman gitu loh. Kalau mau diajak kompetisi itu males. Enggak Bu, saya takut seperti itu. Baiklah, saya paham maksud Bu Diana. Bisa Mm-mm. dijelaskan kembali bagaimana Bu Diana menilai anak-anak kurang percaya diri dalam ikut kompetensi akademik atau kompetensi sains seperti itu ya Bu? Iya, jadi anak-anak ini indikator pertamanya itu terlihat saat kemarin, kemarin terakhir itu eh, saya setiap minggu itu selalu memberikan informasi tentang kompetisi-kompetisi yang berjalan di luar sana, di universitas-universitas seperti itu. Namun meskipun saya ngomongnya pengumuman ke kelas-kelas, mereka sedikit sekali yang mau ikut. Kemudian di lomba terakhir itu Bu, waktu lomba kimia kemarin, minggu kemarin, itu sebenarnya anak-anak itu bagus hasilnya. Selisihnya cuma tinggal 7 poin untuk masuk ke semifinal. Cuma dari 4 tim itu rata-rata kecewa kok kalah ya gitu seperti itu. Sehingga pada saat saya ajak untuk persiapan kompetisi bulan depan itu rasanya nggak mau Bu, takut salah, takut kalah seperti itu. Jadi kan kelihatan rasa kurang percaya dirinya itu kelihatan Bu, seperti itu, kurang semangat. Oke, apakah saya boleh tahu persiapan anak-anak untuk mengikuti kompetisi nih? Sudah sejauh mana sih Bu Diana? Nah, di sekolah kita kan sudah ada kelas intensif Bu ya. Jadi kelas intensif ini sebenarnya sudah
berjalan tapi kurang maksimal kalau saya lihat. Saya juga punya kelas riset untuk praktiknya. Sebenarnya anak-anak mampu, tapi kok saya lihatnya kok anak-anak tetap kurang siap. Sedangkan untuk menghadapi kompetisi tertentu itu sudah ada pembimbing yang intensif. Jadi kalau mereka mau lomba itu sudah ada bimbingannya. Seperti itu. Seperti itu, Bu Ayu. Oh, jadi sebenarnya sekolah sudah memiliki persiapan dan penguatan baik untuk anak-anak ya, Budi. Lalu Iya. menurut Bu Diana, dalam skala 1 sampai 10, di mana posisi program? Program yang dibuat Bu Diana atau dibuat yang sekolah ini berhasil mencapai tujuannya. Menurut saya itu sekarang saya masih berada di zona 5, masih jauh. Dan harapannya bisa bergeser ke angka 10 ini. Jadi anak-anak harusnya sudah siap karena saya paham kemampuan anak-anak pasti bisa. Oke, jika skala itu nanti dari 5 dan ingin Bu Diana tingkatkan lagi, kira-kira bagaimana cara Bu Diana bisa mencapai target tersebut? Kalau saya melihat sih siswa yang ikut di kelas intensif, kelas olimpiade ini masih sedikit, jadi kurang beragam. Jadi saya harus menggali lagi potensinya, memperluas lagi aset-aset. Jadi siswa ini kan aset ya untuk ikut lomba. Harusnya saya bisa berkolaborasi dengan wali kelas ya Bu Ayu ya. Jadi untuk menggali siswa-siswa yang harapannya bisa mampu untuk ikut kompetisi. Oke, oke. Kira-kira selain siswa, apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut nih? Kalau ada siswa pasti ada pembimbingnya ya Bu Ayu ya. Oke. Mungkin ada baiknya saya harus meningkatkan komunikasi dengan rekan sejawat, khususnya yang mendampingi Olimpiade. Mungkin ada kendala, barangkali ya saya bisa adakan workshop atau kalau saya lihat sekolah sebelah itu mengundang dosen. Nah, barangkali itu bisa Bu ya, saya undang ke sekolah untuk pemantapan saat siswa ingin maju di Olimpiade. Oh, baik sekali idenya Bu Diana. Apakah ada lagi Bu yang bisa digali untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ini kan staf Bu ya. Nah, tentu saja saya harus ngobrol ini dengan pakar kurikulum, komunikasi yang kuat dengan pemangku kebijakan barangkali bisa merealisasikan tadi ide-ide saya tadi untuk menaikkan prestasi akademik. Luar biasa sekali Bu Diana. Kira-kira apa rencana yang Bu Diana buat untuk mencapai tujuan tersebut nih? Pertama, mungkin saya akan memperluas target siswa saya. Yang kedua, tentu saja merencanakan jadwal bimbingan lagi lebih terkoordinir, lebih efektif lagi, serta mencari target kompetisi yang akan saya ambil gitu. Tujuannya harus jelas. Dan juga pastinya saya ingin mengundang dosen PTN untuk PTS untuk pemantapan karena sekolah kita kan sudah eman-eman sudah MOU dengan 3 universitasnya, jadi nggak digunakan. Jadi harusnya bisa saya undang dosen itu untuk pemantapan di akhir setelah bimbingan dengan guru kita, dengan rekan sejawat, dengan pembimbingnya, tentu saja ada dosen ini yang membantu kita untuk pemantapan. Jadi mungkin rasa percaya diri siswa akan bertambah. Dan tentu saja di akhir saya akan membekali siswa bahwa menang kalah itu hal yang biasa. Jadi tak perlu takut untuk kalah karena ilmu dan pengalaman itu pastinya akan bermanfaat nantinya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah sebuah rencana yang luar biasa itu perlu komitmen nih. Kira-kira komitmen Bu Diana untuk mencapai rencana tersebut itu kira-kira apa, Budi? Saya akan mengingat terus target saya apa, tujuan saya apa, tujuan untuk menghadapi tantangan yang diberikan Wakakur tadi. Tentu saja saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru pembimbing, struktural, bahkan orang tua siswa untuk suksesnya program ini. Tentu saja saya harus meningkatkan prestasi akademik dengan rancangan yang tadi, komitmen untuk menjalankannya ya Bu Ayu ya. Luar biasa Bu Diana. Lantas apa yang bisa diambil dari percakapan kita sore hari ini, Budi?
Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide, yakin dengan ide itu berhasil untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah kita. Itu Bu Ayu. Oke, alhamdulillah kalau Bu Diana sudah mendapatkan manfaat dalam percakapan ini. Dan semoga rencana-rencana besar yang Bu Diana sampaikan tadi bisa tercapai dengan Amin. sukses dan bermanfaat Amin. khususnya. Dan yang Iya. terpenting Bu Diana harus juga mencatat segala kemajuan-kemajuan yang akan dicapai Bu Diana di masa depan. Oke. Terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktunya untuk mencari solusi bersama saya. Sama-sama Bu Diana. Assalamualaikum, pamit dulu Bu, maaf mengganggu waktunya. Oh, tidak mengganggu Bu Diana. Sama-sama. Sudah. Sudah. Oke. Ini seperti pas ya ini kayaknya kurang 10 menit ya. ayo kita refleksi Bu. Oke. Kurang 5 menit Bu. Oke, Bu Sudah De. selesai. Oke. Ayo Bu, 5 menit. Refleksinya apa Bu? Barangkali kita mau ngobrol. Tadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya, sudah saya screenshot tadi. Iya. Yang pertama, gimana, Bu? apa yang sudah ini diketik harusnya ya, tapi kayaknya tidak ada lembarnya ya, tidak ada yang seperti kemarin ya. Ada ya downloadan yang kayak kemarin. Kalau saya tadi ini iya. sebenarnya versi saya Bu ya. Oke. Jadi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, kalau saya lihat tadi komunikasi lebih berjalan baik daripada kemarin ya Bu ya. Interaksi Iya. juga sesuai dengan alur Tirta. Betul. Jadi yang perlu ditingkatkan apa Ibu? Nah, ini yang perlu ditingkatkan itu. Kelihatannya Bu Diana, kita tuh sama-sama. Kita itu kayaknya orang-orang yang terbiasa berbicara di depan umum. Jadi ketika ini tadi itu kan kita rancang kan sesuai stepnya. Itu kan kemarin itu kan gitu, biar sistematis. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh mati gaya dari tadi, betul? Jadi terpaku pada apa teksnya. Seumpama tadi. Jadi lupa kan? Jadi kan kalau nggak urut kan, betul. Jadi kok sudah sampai situ ya? Nah, gitu sebenarnya. Seumpama tadi kita sepakat kan kita sebenarnya sudah sama-sama tahu. Tahapan dari 4 tirta itu sudah sama tahu. Tadi kalau kita sepakat seperti kemarin, Budi, pokoknya ini pokok masalahnya itu ini. Ya terserah nanti jenengan mau tanya apa, yang penting akhirnya tujuannya betul nanti gitu. Jadi jenengan itu sama-sama seperti saya sudah terbiasa apa ya, berbicara dengan banyak orang begitu. Jadi agak jeda untuk mencari tulisannya tadi stepnya di mana. Jadi kendalanya itu hanya itu sih sebenarnya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jelas. Betul, mindfulness terus ya. Baik, itu Bu ya. Yang tadi mindfulness, betul. Mindfulness, fokus. Iya. Bu, kira-kira ya, hasil coach tadi menurut Bu Ayu bagaimana? Kalau menurut saya overall, karena memang ini baru pertama direkam ya. Sebelumnya pasti kita sudah pernah menjadi coach dan coaching, menurut saya sudah cukup baik. Seluruh masalah yang dikeluhkan coach tersampaikan dengan baik. Coachnya pun juga bisa menjembatani sebuah kalimat-kalimat yang tidak melabeli seperti jenengan motor kemarin, tidak melabeli, tidak memberi kode, tapi kita sebagai coach itu menemukan sendiri apa yang menjadi rencana-rencana selanjutnya itu kita menemukan sendiri. Begitu. Iya. Siap-siap. Sudah ya? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan? Oh, yang itu. Ya. Kalau saya sih, kalau itu tadi akhirnya kalau sudah tirtanya sudah pakem ya, sudah tahu, jadi nanti kita akan jauh lebih komunikatif dengan coaching-nya, tidak melabeli, tidak mengjudge, tidak membandingkan, begitu. Iya, betul.
Sudah Bu Diana? Apakah kita kembali ke room 1? Ya. Ini Bu, rekamannya gimana Bu ya? Di stop tuh gimana? Di stop aja Bu Di, kurang nggih. paham. Ya apa yang ngerengnya topi. Oke, harusnya di santai-santai. stop. Bagaimana Dari Bu tadi ya? ya. Oke. Ya enggak, ini masuk rekaman kok Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, jadi Iya. harusnya stop recording ini ya. Ya, oke. Saya stop recording. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hilang. Jangan begitu Budi. Kita kembali Iya, lagi lah. saya takutnya begitu. Saya takutnya stop recording pokoknya. Bismillah. Oke. Terima kasih.